Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selalu saya sebut Dia adalah Bapa kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus saat ini sudah naik ke surga. Dia adalah Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, Dia sentral kita, Raja dia segala raja. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat, sisi rumum selamat. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus, Bapa kita yang sangat cinta kita semua. Sebab kita adalah anak-anak dari Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena nanti kita baca pada pagi hari ini 1 Raja pasal 2 ayat 13 sampai 35. Tindakan-tindakan Raja Salomo untuk memperkokoh kerajaannya. Dia bunuh itu Adonia, dia bunuh Yoab. Mari kita dengar firman Tuhan nanti. Biar setiap langkah hidup kita berkaitan dengan bunuh itu bukan membunuh manusia buat kita, tapi bunuh terhadap dosa. Kita matikan dosa, matikan kedagingan itu buat kita, karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Dia. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya Tuhan Yesus. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Biar kita hidup yang sisa ini, mari kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar langkah-langkah hidup kita melangkahlah bersama dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Bapa, sucikan kami pagi ini, mulutku
pikiran dan hatiku Bapa. Aku cinta firman-Mu. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hidupku agar aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sampai aku nanti layak berjumpa dengan Engkau Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapakku Yesus yang begitu baik, yang cinta kepada kita semua. Kita adalah anak-anak dari Yesus yang dicinta sama Tuhan. Kalau Yesus cinta kita, kenapa kita tidak cinta Yesus? Mari kita semua, kita adalah saudara-saudara kandung di dalam Roh Kudus. Ingat Bapak ya, saya katakan di dalam Roh Kudus, kita adalah anak dari Yesus. Firman Tuhan berkatakan di dalam surat Roma, bahwa kita orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah. Berarti kita saudara kandung dalam Roh Kudus. Karena kita adalah anak-anak dari Yesus Bapa kita. Dan kalau kita anak Yesus Bapa kita, mari kita ikuti Bapa kita, perintahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Usia kita makin tua Bapak Ibu. Bapak Ibu makin hari makin mendekati titik akhir, makin menjauhi titik awal kita lahir. Saya dilahirkan 17 Agustus 1956. Berarti makin jauh saya, makin hari makin jauh mendekati titik akhir. Akhir siapa? Akhir hidup yang kekal, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan saya. Sekarang kita akan berjalan, saudara. Berjalan di dalam keadaan dunia makin jauh dari tempat lahir kita di dunia. Saya lahir di kota Jember, tapi perjalanan saya menuju ke surga. Ya, jadi kita juga sama, melangkah dulu dari dunia, awal kita dari dunia. Tapi kami tak melangkah di dalam Yesus, jalan ke surga. Jalanku menuju ke surga, di sana lah tanah airku. Saya mau ikut Yesus dengan setia, taat kepada seluruh firman Tuhan. Amin. Kita dulu dilahirkan di dunia ini. Saya lahir di kota Jember, tapi saya melangkah sejak bersama dengan Yesus. Tuntun hidupku bukan datang ke dunia lagi. Akhir hidup saya bukan dunia, tapi langkah terakhir saya jalan menuju ke surga. Jalanku menuju ke surga. Amin, haleluya. Di sana lah tanah airku. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, warga kita dari surga, dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang, lahir di dunia, tapi nanti saya jalan menuju ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya penting kita adalah ciptaan yang baru. Jangan menuruti keinginan manusia, keinginan daging, tapi kita sejak di dalam Yesus, turuti kehendak Yesus, kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca. Buktinya nih kita berurutan tuh. Kita melangkah. Kemarin kita baca minggu yang lalu 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel ya. Saat ini kita baca raja-raja. Kemarin kita baca 1 pasal 1, saat ini sudah pasal 2 ya. Jadi kita melangkah makin maju bukan makin mundur. Rohani kita juga makin maju. Jangan menjadi anak-anak lagi, saudara. Bapak Ibu usia akan makin dewasa. Jangan mau seperti anak-anak. Makin dewasa di dalam iman. Makin dewasa di dalam perbuatan kasih kita. Makin dewasa kita di dalam pengharapan iman, pengharapan kasih. Dan kasih kita akan membawa kita kepada kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Kita baca 1 Raja pasal 2 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Tindakan Raja Salomo untuk mengukuhkan tahtanya. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Betseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apa kau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Wah saudara. Karena kan tahu saudara ya. Betseba tahu bahwa Adonia anak Hagit itu
Ya, ini semua nih resiko daripada Raja Daud punya istri banyak, saudara. Ya, jadi dia tahu ini berarti kan ya saudara memang nih ya satu papa beda mama, saudara ya. Jadi dia datang kepada Batseba, apa mau damai atau mau apa nih? Nah, terus Adonia bilang ya damai. Terus apa didengar? Ya jawabnya ya damai. Kemudian katanya ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan tuh katanya ya sudah katakanlah. Ya ngomong kepada Batseba, aku mau perlu ngomong sama ibu. Ayo ngomong silakan ya. Lalu katanya ini kata Adonia, saudara ya. Adonia itu ngomongnya demikian. Engkau sendiri tahu akulah yang berhak atas kedudukan raja. Dan seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Nah, ini lihat, Adonia sadar. Secara daging manusia, hanya dua ya, dua hal ini. Secara horizontal, Adonia bilang, aku yang menjadi raja. Tapi secara vertikal, wah lebih kuat mana sudah vertikal horizontal. Dia ngomong ini secara vertikal. Sebab dari Tuhanlah ya, ia mendapatkannya. Wah, dari Tuhan, kalau sudah dari Tuhan, nggak ada yang lawan, so vertikal. Ya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampai kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepada katakanlah. Maka katanya, bicarakan akhirnya dengan Raja Salomo, supaya tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisa, gadis Sunam itu, diberikan kepadaku menjadi istriku. Wow, dia minta Abisa, saudara ya, gadis Sunam itu ya. Memang kata firman Tuhan, Abisa itu cantik deh, saudara ya. Ini kedagingan, minta masalah daging, saudara. Apa jawab Batseba? Baik, aku akan bicarakan itu untuk engkau dengan raja. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah di atas tatanya. Dan yang menyuruh meletakkan kursi untuk budak raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanan. Wah, dahsyat saudara ya. Jadi karena itu Batseba mama daripada Raja Salomo, namanya mama datang, dia hormat kepada mama bundanya, ia didudukkan samping raja, saudara ya. Terus berkatalah, perhatikan saudara, perempuan itu suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, jangan tolak permintaan. Jawab raja, katakanlah. Ya coba saudara ya, jadi selalu katakan kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Memang hormat Raja Salomo kepada mama kandung sendiri, saudara. Apa ibu minta apa, aku akan memenuhi permintaanmu ya. Terus ayat 21 ya, kata Batseba mamanya itu, perempuan itu, biar Abisa gadis Sodom itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tapi Raja Salomo menjawab kepada ibunya, mengapa engkau minta hanya Abisa gadis Sodom itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja, bukan gadis saudaraku yang lebih tua. Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Wow, tuh disinggung saudara. Jangan hanya minta itu sebagai istrinya, tidak minta sebagai raja. Karena Yoab segala macam kan berpihak. So, Imam Abiatar kan berpihak kepada ini Adonia, saudara. Ya, ya, coba lihat berikutnya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, begini kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Wah, marah saudara Raja Salomo. Ya, bicara nyawa nih, sebab ini bahaya sudah nih ya. Ini saingannya dia kan sudah ambisi jadi raja. Minta ini barin. Wah, kata pikir Raja Salomo ini bahaya nih. Ya, terus apalah sebab itu ayat 24. Demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku, menundukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti dijanjikannya pada hari juga Adonia harus dibunuh. Wah, gawat. Bisa terjadi pembunuhan karena nih dia pegang Tuhan. Seperti yang dijanjikannya di sini Tuhan. Ya. Lalu Raja Salomo menyerahkan itu kepada Benaya bin Yonada, orang yang memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Raja Daud, ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita selama segala secara yang dita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakan di Silo mengenai keluarga Eli. Ya jelas lah, karena Tuhan tidak berkenan juga kepada Imam Abiatar dibicara ya kepada Salomo. Ya akhirnya terjadi pembunuhan, semua Tuhan tidak berkenan di hari untuk memperkokoh kekuatan kerajaan Salomo. Jadi sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita memperkokoh dalam kehidupan kita, bukan bunuh orang, saya mohon maaf ya, salah nih.
Untuk kita loh, untuk penerapan buat kita, yaitu bunuh terhadap sifat kedagingan, sifat dosa. Kita harus bunuh dosa, perbuatan daging, seperti sifat membenci, dengki, dendam, kita harus tidak boleh lagi. Ya, di sini maksudnya penerapan kita yaitu membunuh dosa, benci, menghindari dari perbuatan dosa. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu megang tanduk mezbah. Kemudian diberitahukan kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benai bin Yoanada, pergilah pancung dia. Masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab di sini aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepada. Jadi ada 3 saudara ya, Adonia, Imam Abiatar, dan Yoab ya, semua dalam rangka memperkokoh kerajaan Salomo Israel. Maka atas izin Tuhan mereka selesai, sudah diakhiri. Kata raja kepadanya, perbuatan seperti yang dikatakannya, pancunglah dia, kuburkannya dia, demikian engkau menjauhkan diri padaku daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggung kendaranya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Ini maksudnya Yoab, saudara ya. Dia bunuh Abner segala macam ya. Demikianlah darah mereka akan ditanggungannya kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selamanya. Amin. Dapat selamat, sebut nama Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat. Ayat 34-35 demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah Benaya bin Yoada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dikuburkan di rumahnya sendiri padang gurun. Ayat 35 yang terakhir. Raja mengangkat Benaya bin Yoada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan Raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Amin. Demikian firman Tuhan. Kebijakan keputusan Raja Salomo dalam rangka untuk memperkokoh kerajaannya. Dia habisin semua orang-orang yang tidak berkenan ya. Seperti Adonia ya, Imam Abiatar, semua memihak kepada Adonia saudara ya. Termasuk Yoab juga saudara yang tidak berpihak pada Salomo. Berarti ini sama dengan iblis ya, kedagingan yang tidak berpihak. Saya sudah sampaikan kemarin kan, pimpinan Roh Kudus itu tidak bisa sama dengan pimpinan dipimpin oleh daging. Kemauan Roh Kudus tidak mau ya, tidak sama dengan kemauan daging, karena selalu menjadi perseteruan dengan Tuhan saudara. Oleh itu kita belajar di sini supaya kita menjauhkan dari perbuatan daging kita. Turuti kehendak Tuhan saudara. Apalagi Bapak Ibu bersama saya sudah usia sudah makin lanjut, mendekati titik akhir. Mari komitmen kita biar kita hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, seperti firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, stop dosa. Di sini artinya stop dosa, dan Roh Kudus bicara kepada saya, memberi pengertian supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Jauh dari dosa, hindari perbuatan daging, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus kan turun kepada kita kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari melalui firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa. Berjaga artinya taat kepada firman Tuhan dan berdoa. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita senantiasa turut kehendak Tuhan. Jauhi perbuatan daging, berhenti dosa. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, sifat hati yang kotor, sampah. Buang dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus tuntun kita, supaya kita menuruti kehendak Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.